Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan sistem gerak. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, tulang-tulang yang ada di dalam rangka tubuh kita itu kan pastinya saling berhubungan satu sama lain. Nggak mungkin ya berdiri sendiri ya. Jadi hubungan antara dua tulang atau lebih, baik itu yang bisa digerakkan maupun yang tidak bisa digerakkan, itu bisa disebut sebagai persendian atau artikulasi. Nah, kalau kita lihat gambar persendian ya, pastinya ada beberapa komponen yang menunjang persendian, yaitu ada ligamen yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang fungsinya tentunya untuk membantu dalam pergerakan ya, dan juga ada kapsul sendi yaitu yang berfungsi untuk menahan ligamen ya. Itu ada dua jenis, ada kapsul sinovial yang akan menghasilkan cairan sinovial dan juga ada kapsul fibrosa yang berfungsi untuk memelihara posisi dan stabilitas sendi. Kemudian ada cairan sinovial atau minyak sinovial yang merupakan cairan pelumas sehingga gesekan antar tulang itu tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit ya. Dan kemudian ada tulang rawan hialin yang terdapat di bagian ujung-ujung tulang dan berfungsi untuk bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak, dan juga ada bursa, itu merupakan lapisan luar dari rongga sendi. Nah, berdasarkan gerakannya, persendian itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada sendi sinartrosis atau sendi mati, kemudian ada sendi amfiartrosis dan juga sendi diartrosis. Kita bahas satu persatu ya. Untuk sendi sinartrosis atau sendi mati, itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali karena memang tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa ataupun kartilago. Nah, apabila dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa, itu disebut sebagai sinartrosis sinfibrosis ya. Ingat, sinfibrosis berarti jaringan ikat fibrosa. Contohnya misalkan pada tulang-tulang tengkorak. Nah, kalau kalian lihat untuk tulang tengkorak ya, misalkan os frontal dengan os parietal itu kan dihubungkan oleh sendi ya. Nah, hubungan antar tulang tengkorak ini disebut sebagai sutura. Kemudian ada sinartrosis sinkondrosis, yaitu sendi mati yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau kartilago hialin. Nah, contohnya kita temukan pada lempeng epifisis yang terdapat di antara epifisis dengan diafisis ya. Kemudian ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi yang gerakannya itu terbatas ya dan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah simfisis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut ya. Contohnya itu pada sendi antar tulang belakang dan juga sendi simfisis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian juga ada sindemosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Bisa kita temukan itu pada sendi antara tulang betis ya atau fibula dengan tulang kering atau tibia. Selanjutnya ada gomposis ya, contohnya yaitu tulang gigi yang berbentuk kerucut yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Nah, selanjutnya ada sendi diartrosis yang merupakan sendi yang dapat bergerak secara bebas. Nah, ini dibedakan menjadi beberapa macam juga. Yang pertama ada sendi engsel yang bergerak ke satu arah ya seperti pintu, dan kedua ujung tulangnya itu berbentuk engsel dan juga berporos satu. Contohnya yaitu pada siku, kemudian lutut, mata kaki, ataupun ruas-ruas antar jari. Kemudian ada sendi peluru yang memiliki gerakan bebas ke segala arah dan ujung tulangnya itu berbentuk lekukan dan bonggol ya, serta berporos 3. Nah, sehingga memungkinkan untuk gerakan ke segala arah. Contohnya yaitu persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas dan juga sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Kemudian ada sendi pelana ya yang bergerak bebas seperti gerakan orang yang sedang mengendarai kuda ya, dan berporos 2.
Contohnya yaitu sendi antara tulang-tulang pergelangan tangan atau karpal dengan tulang telapak tangan atau metakarpal pada ibu jari ya. Kemudian ada sendi putar yang bergerak dengan pola rotasi atau berputar dan memiliki satu poros ya. Contohnya itu pada tulang hasta dan pengumpil. Kemudian juga sendi antara tulang atlas atau tulang leher atas ya dengan tulang tengkorak. Selanjutnya ada sendi luncur atau sendi geser yang gerakannya itu seperti menggeser ya dan tidak berporos dan memiliki ujung tulangnya itu agak rata. Kita temukan pada sendi antar tulang pergelangan tangan dan kaki serta antara tulang selangka dengan tulang belikat ya. Kemudian ada sendi kondiloid atau sendi elipsoid yang menyebabkan gerakan ke kiri dan ke kanan ataupun ke depan dan ke belakang serta berporos dua. Contohnya yaitu sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Nah, selanjutnya bagaimana tulang-tulang kita itu bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita? Ya tentunya karena ada alat gerak aktif yaitu otot rangka yang menyebabkan tulang itu dapat digerakkan. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.